Yesus yang lahir sebagai manusia dibesarkan oleh ibu bapaknya, yaitu Maria dan Yusuf. Sebagai keluarga mereka hidup dan tinggal di Nazaret, bukan suatu keluarga yang tertanda oleh karena kekayaan dan kepandaian, jabatan dan karir. Keluarga Nazaret adalah keluarga sederhana, keluarga berkah. Keluarga Nazaret menjadi keluarga yang bersatu dan damai karena Tuhan Yesus sendiri yang mempersatukan dan menghangatkan hidup keluarga itu. Yusuf mendampingi dengan bijaksana, Maria membesarkan dengan kesabaran dan cinta. Yesus tumbuh dan berkembang semakin dewasa dalam menemukan kasih kedua orang tuanya. Semoga keluarga Katolik mendapatkan bukti mutiara seperti keluarga Nazaret dan mampu meneladan mereka. Marilah kita menuju. Marilah kita mengakui segala dosa kita, supaya kita layak merayakan hari suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Bapa Maria, pada para malaikat yang Maha Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam terutama hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Pertama Samuel. Tahun
sudah mempersembahkan Tuhan di Silo, mengandunglah anak dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Lalu Elkana, suami Hana, pergi dengan istri rumahnya untuk mempersembahkan percobaan sembelihan tahunan dan kurban atas kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai bersih, aku akan mengantarkan dia. Maka ia menghadap hadirat Tuhan dan tinggal di sana untuk hidup. Setelah sampai di akhir hidupnya, ia diangkat ke rumah Tuhan di Silo. Dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 ekor tebu dan 1 biung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah membeli lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, mohon bicara demi Tuhan itu, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuhanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikannya kepadaku. Apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada dirinya. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, jiwaku merana karena rindukan, pelatakanku mengagumkan, jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagia orang yang diam di rumahmu, yang memuji Engkau tanpa henti. Berbahagia para peziarah yang mendapatkan kekuatan daripadamu, yang bertolak dengan penuh gairah. Dengarkanlah doaku, pasanglah telingamu ya Rabbku. Lihatlah kami, ya Allah, periksa kami, pandanglah wajah orang yang Kau urapi.
Saudara-saudaraku kasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuntut kita, maka kita mempunyai keberanian penuh Tuhan untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripada Dia, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang diberitakan kepada-Nya. Dan Dia perintahnya, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa saja yang menerima dan menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda. Syukur kepada Allah. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari,
mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikan. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam hasutan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, Maria, Yusuf, dan Yesus. Kalau disebut sebagai keluarga kudus, apakah keluarga ini tidak pernah mengalami masalah? Ada Yesus di dalamnya. Apakah keluarga kudus ini tidak pernah mengalami masalah? Tentu tidak. Kita tahu bahwa sebelumnya Yesus lahir pun, Maria dan Yusuf mengalami masalah dan kesulitan untuk mencari tempat bersalin. Kemudian setelah Yesus lahir, Maria dan Yusuf harus mengungsi ke Mesir, berjalan jauh untuk menghindar dari kejaran Herodes yang ingin membunuh Yesus. Dan pada bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan, Maria dan Yusuf kembali mengalami masalah. Mereka panik, cemas, dan bingung ketika Yesus hilang dalam perjalanan pulang dari bait Allah. Maria dan Yusuf sudah setengah perjalanan pulang ke rumah. Mereka harus balik lagi ke bait Allah untuk mencari Yesus. Selama 3 hari mereka baru menemukan Yesus. Jadi meskipun keluarga kudus, tetapi ternyata keluarga ini pun tidak lepas dari masalah demi masalah. Maka kalau keluarga kita pun mengalami masalah, jangan mengeluh, jangan merasa keluarga saya punya masalah. Keluarga kudus pun mengalami masalah. Tapi saudara-saudara yang terkasih, Maria, Yusuf, dan Yesus keluarga kecil disebut keluarga kudus karena sikap batin mereka, sikap batin setiap anggotanya yang percaya dan senantiasa melakukan kehendak Allah dalam diri mereka. Maria dengan penuh kepercayaan menyerahkan dirinya dalam ketaatan untuk menerima tugas mengandung, melahirkan, dan membesarkan Yesus sang juru selamat. Yusuf yang
pada awalnya takut mengambil Maria sebagai istrinya karena sudah mengandung sebelum menikah, pada akhirnya percaya dan berani mengambil Maria sebagai istrinya setelah mendengar suara malaikat yang hadir dalam hidupnya. Yesus ketika ditemukan dalam bait Allah berkata kepada Maria, "Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku sedang berada di rumah Bapa?" Pernyataan ini mau menunjukkan bahwa ada relasi yang dekat antara Yesus dengan Allah. Kebiasaan Maria dan Yusuf mengajak Yesus pergi ke bait Allah untuk merayakan Paskah membuahkan hasil yang baik. Bait Allah bukan hanya sekedar rumah ibadat bagi Yesus, melainkan rumah Bapa. Dan ia merasakan unsur kedekatan dengan Allah. Dan demikian juga sikap yang dimiliki oleh Hana dalam bacaan pertama tadi. Hana sangat percaya kepada Allah. Dia terus berdoa dan meminta seorang anak. Dan pada akhirnya Allah menjawab doa dan permohonan Hana dan mempersembahkan dan menghasilkan mempersembahkan persembahan kurban di bait Allah, dan akhirnya Hana mendapat keturunan yang diberi nama Samuel, yang artinya aku telah menerimanya dari Allah. Jadi keluarga kudus adalah keluarga yang senantiasa melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita semua adalah anak-anak Allah. Seperti yang dikatakan 1 Yohanes dalam bacaan sebelumnya. Dan sebagai anak Allah, kita diberi kesempatan, kita diberi jalan untuk bisa dekat dengan Dia, untuk memohon perlindungan, memohon pendampingan, dan memohon pertolongan dari Allah. Maka setelah melaksanakan peran dan tanggung jawab kita dalam keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu, maupun anak-anak, setelah kita bekerja dan berjerih payah untuk keluarga kita, kita boleh datang kepada Allah, Bapa kita, untuk mengungkapkan doa-doa kita, permohonan dan pergulatan yang kita alami masing-masing. Sebagai kepala keluarga, apa pergulatan yang dialami, sampaikan kepada Allah. Sebagai ibu, sebagai seorang istri, apa permohonan, apa pergulatan yang dialami, sampaikan kepada Allah. Sebagai anak-anak, apa masalah yang sedang dialami, apa permohonan yang ingin disampaikan, sampaikanlah kepada Allah. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kita dapat kesempatan yang istimewa melalui doa-doa kita untuk datang kepada Allah. Yesus, Maria, dan Yusuf mengingatkan dan mengajak kita untuk mengikut sertakan Allah sebagai teman dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Sehingga dengan demikian, dalam perjalanan hidup berkeluarga, bukan hanya ego masing-masing pribadi yang didahulukan dan diutamakan, melainkan apa yang menjadi kehendak Allah bagi keluarga saya. Paus Fransiskus dalam anjuran apostolik Amoris Laetitia menegaskan bahwa keluarga dipanggil untuk bersekutu dalam doa harian
membaca sabda Allah, mengikuti perayaan Ekaristi dalam persekutuan bersama sebagai satu keluarga, sehingga semakin bertumbuh dalam cinta dan semakin menjadi kenisan Roh Kudus. Maka pertanyaan yang dapat kita lakukan bersama adalah, apakah saya dan keluarga saya sungguh-sungguh sudah mengandalkan Allah dalam setiap perjalanan hidup berkeluarga, entah dalam suka maupun dalam duka, melalui doa bersama atau perayaan Ekaristi? Atau anak saya saja yang berbeda ikut Ekaristi? Atau orang tua saya saja yang berbeda? Paulus Yesus mengingatkan kepada kita untuk menjadi keluarga yang kudus. Kita diajak untuk bersekutu dalam keluarga, doa bersama, baca sabda Allah, dan perayaan Ekaristi. Kita biasakan anak-anak untuk ikut perayaan Ekaristi, untuk datang ke gereja. Seperti Maria dan Yusuf membiasakan Yesus pergi ke bait Allah untuk merayakan Paskah. Dan hasilnya Yesus menjadi seorang pribadi yang penuh hikmat. Kita ajak orang tua kita yang jarang ke gereja supaya merasakan kehadiran Allah dalam perayaan Ekaristi. Semoga melalui pesta keluarga kudus hari ini kita dapat semakin mengandalkan dan mengikut sertakan Allah dalam hidup kita dalam perjalanan keluarga kita, sehingga keluarga kita sungguh menjadi keluarga yang kudus, penuh cinta, dan menjadi teladan bagi keluarga-keluarga lain di sekitar. Mari kita bersama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri dan kepercayaan kita dengan doa doa. Aku percaya bahwa Yang Maha Kuasa menciptakan dan hari Kristus supaya yang dalam Tuhan kita yang mengatur dan mengatur orang yang menyebabkan sengsara dalam pemerintahan bisa ditambah yang belum telah penantian pada kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Maha Kuasa dari segala dalam kehidupan dunia. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik Kudus, persekutuan Maha Kudus, Maha Kuasa, kawinan dan kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang telah mempersatukan kita semua sebagai keluarganya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan, dan kasih kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa yang Maha Esa, tuntunlah gereja-Mu agar semakin berkembang menjadi keluarga besar yang mendasari perjuangan keputusannya dengan cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita mohon. Bagi para bapa dan para bapa yang maha bijaksana, sertailah selalu para bapa dan ibu, agar mereka tetap sabar dan tetap penuh harapan dalam mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang telah tumbuh sesuai dengan kehendakmu. Marilah kita
selalu Kau muda kami yang tenang bersiap-siap masa depan dunia sesuai kehendak. Semoga mereka mengalami kegembiraan yang berasal dari iman kepada Yesus Kristus dalam persekutuan dengan seluruh gereja Katolik, sehingga mereka menemukan kebanggaan iman Katolik dan menjadi saksi iman di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi keluarga kita masing-masing, Allah Bapa Maha Pengasih, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha menciptakan suasana hati yang terbuka dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita Allah Bapa yang Maha Baik, Dialah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang baik. Dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya perjalanan kita sedang berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga bersama ini Ya Allah, kepadamu kami persembahkan Tuhan perdamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati,
Semoga berkat doa Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yusuf, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan selamat dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengadakan hati kepada Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan ini dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh-sungguhlah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghibur umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh persembahan ini yang kami bawa kepada, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah."
kebangkitannya yang terbuka dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon padalah persembahan gereja dan tidakkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Berkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah terang, dipenuhi dengan Roh Kudus, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Pelayan, para rasul yang kudus dan para martir yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba Paus kami Fransiskus, Uskup kami Antonius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Ratus, satukanlah bagimu semua anak dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sabda Kristus telah melimpahi kita, mari kita hidupkan doanya. Kami yang ada di surga, yeah.
Tuhan saya pada saya, tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakram yang surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah mengalami suka duka dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian. Panitia pembangunan gereja Santo Benedictus Paroki Santo Ignatius Cimahi akan mengadakan acara drama musikal dan jamuan makan malam bersama dengan tema Journey to the Promised Land yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025. Setelah acara dapat dilihat di papan penunjuk. Misa akhir tahun akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember pada pukul 18. Misa awal tahun dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Januari pada pukul 18. Dalam rangka perayaan tahun baru 2025, orang muda Katolik mengadakan kegiatan New Year's Party pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025. Seluruh orang muda Katolik Bunda Maria Garut diundang untuk hadir. Pendaftaran bisa melalui Google Form yang telah disebarkan. Sekian pengumuman dan terima kasih. Tambahan dari saya. Paus Fransiskus menetapkan sepanjang tahun 2025 sebagai tahun jubileum. Dan sebenarnya sudah dimulai sejak Paus Fransiskus membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus Vatikan pada tanggal 24 Desember 2024 yang lalu. Pintu suci adalah gambaran Kristus. Melalui Kristus kita boleh beroleh pengampunan. Melalui Kristus manusia bertemu dengan Tuhan. Dan selama tahun jubileum, umat beriman ditawari jalan luar biasa menuju keselamatan. Ditawari jalan luar biasa untuk menerima rahmat pengampunan dosa, pembaruan iman dan spiritualitas, dan peningkatan kesadaran akan kasih sayang Allah. Secara tradisi, umat berziarah ke kota Roma. Namun, syukurnya, Paus Fransiskus berkenan meluaskan ziarah pintu suci ini di setiap katedral di keuskupan di seluruh dunia. Dan di keuskupan Bandung, Monsinyur Anton meluaskan lagi ziarah pintu suci ini, bukan hanya di katedral, tetapi di 9 paroki, yakni paroki Katedral Santo Petrus Bandung, paroki Santa Maria Fatima Lembang, paroki Habitat Bernoda Santa Perawan Maria Buah Batu, paroki Bunda Sabta Kedukaan Mandu, paroki Salib Suci Kamuni, paroki Kristus Sang Penabur Subang, paroki Kristus Raja Cibubur, paroki Santo Yusuf Cirebon, dan termasuk juga paroki kita, paroki Bunda Maria Garut. Untuk prosesi pemberkatan serta pembukaan pintu suci di gereja kita akan diadakan tanggal 5 Januari 2025 oleh Monsinyur Anton pada perayaan Ekaristi pukul 7.30.
Maka marilah kita sambut kesempatan penuh rahmat ini dengan syukur dan sukacita. Semoga hidup kita semakin kudus dan suci dengan berdoa, berpuasa, lalu tobat, amal kasih, dan mohon rahmat pengampunan melalui sakramen rekonsiliasi serta ziarah ke tempat suci. Jadi yang punya kesempatan untuk ziarah ke Roma Italia boleh. Yang belum ada kesempatan, disediakan 9 roti di keuskupan kita untuk berziarah ke pintu-pintu suci. Semoga kesempatan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk pertumbuhan iman kita. Marilah kita mohon berkat. Tuhan bersamamu dan semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.
Tuhan.